Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu lagi pada doa pagi online hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayat akan diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 8. Sebelum saya bacakan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih atas istirahat sepanjang malam yang telah kami jalani. Pagi ini kami kembali disegarkan tubuh dan jasmani kami, sehingga kami siap untuk mendengarkan, membaca, serta berdoa bersama. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami untuk memimpin, sehingga apa yang kami renungkan, apa yang kami baca dan kami doakan selalu berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa kami ini hanya beralaskan dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 8. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya lagi, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah Anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Demikian Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 8. Ibu Bapak yang terkasih, kisah yang baru saja kita baca bersama, pastilah Ibu Bapak sangat mengenalnya. Itulah peristiwa penting di mana Yesus dimuliakan. Peristiwa ini dikenal dengan transfigurasi, di mana Yesus bertemu Musa dan Elia. Untuk mengingatkan Ibu dan Bapak sekalian, Minggu Transfigurasi baru saja kita peringati beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 14 Februari, di mana dalam kebaktian tanggal tersebut ditetapkan sebagai Minggu Transfigurasi. Jadi belum lama. Musa, seperti yang kita kenal, adalah pemimpin besar bangsa Israel yang membawa keluar mereka dari Mesir dan menyeberangi Laut Teberau. Dia juga dipilih Tuhan untuk menerima 10 firman Allah dan hukum-hukum lain. Elia kita kenal sebagai
seorang nabi yang hidup sesudah era Daud dan Salomo. Dia dikenal sebagai orang yang berani menentang pengaruh orang-orang yang berkuasa, yang menyembah dewa-dewi bangsa Kanaan. Yesus sendiri mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ibu bapak sekalian, peristiwa transfigurasi ini dianggap salah satu dari 5 peristiwa penting atau milestone dalam kehidupan Yesus. Yang pertama adalah yaitu saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, penyalipannya di Bukit Golgota, kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Hal ini merupakan puncak spiritualitas dari Yesus. Ketika murid Yesus merasa sangat senang dapat menyaksikan ketika tokoh penting ini bisa tampil bersama dalam kejadian yang dibalut dengan kemegahan, di mana wajah Yesus memancarkan sinar dan pakaiannya menjadi sangat putih dan berkilauan. Dengan perasaan yang campur aduk antara gembira, kagum, dan juga takut, Petrus berkata kepada Yesus, bermaksud mendirikan 3 kemah, masing-masing untuk ketiga tokoh ini. Tapi Yesus tidak menanggapinya. Kemudian muncul awan dan terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ini adalah kedua kalinya para murid mendengar hal serupa. Setelah peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan, juga terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Kedua peristiwa itu menegaskan siapa Yesus sebenarnya, bahwa dia adalah anak Allah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ibu bapak, niat Petrus yang ingin mendirikan 3 kemah permanen untuk ketiga tokoh di atas ini menunjukkan betapa nyaman mereka di atas gunung. Petrus dan teman-temannya berada dalam zona nyaman di atas Gunung Tabor dan ingin tetap menikmati situasi nyaman itu. Namun Yesus tidak mau para murid terlalu lama dalam zona nyaman itu. Ia segera mengajak para muridnya untuk turun gunung dan kembali melaksanakan karya keselamatan. Ajakan Yesus untuk turun gunung menurut saya juga merupakan pelajaran yang penting bagi kita umatnya yang hidup di masa sekarang. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia dimanapun pasti senang dengan suasana nyaman dalam kehidupannya. Bahkan itu menjadi cita-cita dan tujuan manusia dalam mengarungi kehidupan ini. Kita bekerja sekeras dan serajin mungkin demi mendapatkan kehidupan yang nyaman dan sejahtera tentunya. Dan kemudian menikmatinya. Dan kemudian lagi
Kita menjadi tidak peduli dengan lingkungan masyarakat di sekitar kita. Kita mengenal istilah Menara Gading. Istilah ini ditujukan untuk perguruan tinggi dan universitas sebagai pusat ilmu pengetahuan, tapi yang sering menjadi ironi, Menara Gading ini tidak bisa mengaplikasikan ilmunya untuk kesejahteraan masyarakat luas. Demikian juga gereja. Gereja bisa menjadi hanya sebuah menara salib yang menjulang tinggi dan elok untuk dipandang. Tapi gereja menjadi enggan menyentuh atau disentuh oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di saat pandemi melanda dunia dan masih belum juga terlihat ujung akhirnya, maka kita dan gereja sudah seharusnya tidak hanya bisa bersolek dan mempercantik tubuh dan gedungnya saja. Yesus mengajak kita turun dari Tabor dan menuju Golgota. Mari kita tinggalkan zona nyaman untuk berkarya dan bersaksi. Berani keluar dari zona-zona nyaman hidup kita. Berani untuk mengendalikan diri kita. Dan bagi kita pengikut Kristus, berarti berani untuk melangkah menuju Golgota. Ibu Bapak yang terkasih, sebelum saya berdoa syafaat, saya ingin menampilkan sebuah pujian yang berjudul Shine Jesus Shine. Bersinarlah Yesus. Pujian ini dinyanyikan pada saat kebaktian transfigurasi tanggal 14 Februari yang lalu sebagai pujian pengutusan. Kita dengarkan. Tuhan terang kasih-Mu bersinar, percaya
Mari kita panjatkan doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak oleh pandemi COVID-19 dan mengalami kesulitan ekonomi dan dalam pergumulan keluarga, pekerjaan, serta usaha. Kami juga ingat kepada mereka yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, baik karena terpapar COVID-19 maupun penyakit yang lain. Pertolongan dan perlindungan dari Tuhan sungguh kami harapkan untuk memberikan kekuatan, kesabaran, dan perlindungan kepada mereka beserta keluarga. Tuhan, pemerintah kami saat ini sedang melaksanakan proses vaksinasi. Kami tahu ini adalah sebuah pekerjaan besar yang tidak mudah. Selain karena begitu banyak masyarakat yang harus menjalani vaksinasi, juga pengaturan dan urutannya membutuhkan kemampuan manajerial yang baik. Untuk itu kami mohon hikmat-Mu untuk kami, terutama pemerintah, dapat melaksanakannya dengan hasil yang baik. Sehingga pada waktunya nanti wabah COVID-19 dapat menurun dan reda. Bapa, terima kasih Engkau telah mendengar seru doa kami di pagi ini. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di atas kami semua, sehingga kami tidak hanya cakap membaca dan mendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu melindungi dan memberikan yang terbaik, dan pada saat yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami panjatkan seluruh doa ini dan doa syukur kami hanya beralaskan pada satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan seluruh umat manusia. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.